Lanjutkan, di sini kita akan belajar mengenai HTML editor. Jadi, text editor yang simple itu kita butuhkan untuk mempelajari HTML. Kita bisa belajar HTML menggunakan Notepad atau TextEdit. Kalau Notepad itu biasanya ada di Windows dan TextEdit itu ada di Mac. Di sini kita mengambil contoh menggunakan Windows, jadi kita akan menggunakan Notepad. Halaman sebuah web itu dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan HTML editor profesional. Jadi namun untuk mempelajarinya kali ini lebih direkomendasikan menggunakan simple text editor aja seperti Notepad untuk PC atau TextEdit untuk Mac. Jadi kita menggunakan simple text editor itu bagus untuk kita untuk pelajari HTML. Untuk membukanya kita bisa langsung klik start. Ketika Notepad. Lalu teman-teman bisa bukanya. Nah, kemudian kita bisa mengkopikan kode HTML ini ke Notepad kita, dimana fungsi-fungsinya ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Lalu klik file, save as. Kita coba simpan di desktop atau di dokumen aja ya. Save as tipenya kita pilih L files, lalu ketik index. Kita simpan di local disk aja, kita ketikkan index .html. Kita bisa menggunakan ekstensi HTML, bisa juga menggunakan ekstensi HTML juga bisa, yang kalian suka saja. Sudah ya. Ini kalau penamaannya HTML, kita mengset encodingnya UTF-8 dengan preferensi encoding untuk HTML file. Jadi kita bisa menggunakan ekstensinya bisa HTML atau HTML ya, nggak ada perbedaan, jadi ya suka kita saja. Untuk membuka HTML di browser, kita bisa buka di sini tadi data kemudian ini klik kanan open with. Kita bisa pilih open with browser mana saja. Kita coba pilih Chrome. Tampilannya seperti ini ya. Ini untuk judul, headingnya tadi H1, dan ini untuk paragraf. Nah, sama ya sudah. Di Witri School ini juga fasilitasi online editor dengan nama Try It Yourself. Jadi di sini kita bisa menggunakan online editor yang gratis. Kita bisa mengedit HTML kode dan melihat
hasilnya secara langsung dari browser. Jadi tool ini baik untuk kalian yang ingin langsung tes kodenya secara cepat, dan juga terdapat kode warna yang memudahkan kita untuk menyimpan dan share pada kita dengan orang lain. Ini kita try it yourself-nya ya. Kemudian kita langsung next saja. Selanjutnya adalah mengenai contoh basic HTML. Di chapter ini kita akan menunjukkan contoh HTML basic. Semua dokumen HTML harus diawali dengan sebuah dokumen deklarasi doctype HTML. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag penutup /HTML. Bagian dokumen HTML yang tampil itu ada di antara tag body. Di sini doctype ini mendeklarasikan dokumen tipe dan membantu browser untuk menampilkan halaman web yang benar. Doctype ini paling tidak harus muncul sekali dan terletak di paling atas sebuah tag HTML. Jadi sebelum tag HTML ini harus dibubuhi deklarasi tag doctype ini. Doctype ini tidak case sensitif, dan juga untuk pendeklarasian untuk HTML-nya adalah tanda seru doctype, kemudian diikuti dengan HTML. Kemudian ada HTML heading namanya. Nah, di HTML heading ini mendefinisikan heading atau judul dari H1 tag sampai H6. Jadi kita bisa membuat heading itu dari H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Kalau H1 ini mendefinisikan heading yang paling penting. Jadi heading yang paling besar itu menggunakan tag H1, dan untuk heading atau judul yang paling kecil itu bisa menggunakan H6. Dan di sini untuk paragraf kita menggunakan tag P untuk pembuatan paragraf baru. Dan juga ada link itu didefinisikan dengan tag A. Untuk pendefinisian linknya kita bisa menggunakan href. Kita langsung coba saja ya. Kita coba membuat heading H1, H2, H3, atau mau sampai H6 juga boleh. Saya first heading 1. Kita ganti H2, ini H3, H4, H5, H6. Oke, sampai heading 6 kita ubah lagi di sini 2 3. Sampai 6 ya. Kemudian kita refresh tadi. Nah, di sini muncul ya. Jadi untuk H1 heading 1 dia paling besar judulnya,
Kemudian heading 2, heading 3 sampai 6 ini adalah judul heading yang paling kecil. Kemudian kita coba untuk paragraf. Kita coba copy saja. Jadi setiap tag P ini dia meng-create atau membuat paragraf baru. Bisa coba refresh lagi. Nah, di sini ada 2 paragraf. Jadi kalau misalnya kita mau mengetikkan paragraf lagi, maka akan teksnya akan muncul di baris baru. Nah, jadi muncul lagi ya. Kemudian kita akan membuat link tadi menggunakan href tag A. Jangan lupa penutupnya tag A. Masukkan ini. Href, jangan lupa tag hrefnya. Kemudian ketikkan ini linknya. Kemudian kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau kita mengklik ini, otomatis dia akan menuju pada link Waitress School ini. Jadi alamat spesifik sebuah link itu menggunakan atribut ref, dan atribut ini digunakan untuk penambahan informasi mengenai tag HTML elemen tersebut. Kita bisa mempelajari atribut ini nanti di chapter selanjutnya ya. Kemudian juga ada HTML image. HTML image ini untuk pendefinisian gambar. Jadi kalau kita mau menampilkan gambar, kita bisa menggunakan tag image ini, tagnya img. Untuk sumber filenya kita bisa menggunakan atribut src dan alternative text alt. Kemudian bisa menentukan lebar dan tingginya dengan width and height sebagai atributnya. Nah, kita langsung coba saja gambar ini. Langsung cobanya di try it yourself ya. Coba menggunakan text editor yang ada pada Waitress School ini. Jadi ini tag H2 tadi untuk judul, kemudian tag paragraf untuk pendefinisian gambarnya menggunakan atribut src, kemudian nama gambarnya dan ekstensi gambarnya, kemudian ada alt untuk menunjukkan nama gambarnya, kemudian ada width untuk menentukan tinggi, menentukan lebar, dan height menentukan tingginya. Udah jelas ya di sini. Jadi kalau kita mau membuat halaman HTML dan menampilkan gambar, pastikan gambar tersebut ada di dalam file indeks ini. Jadi kalau kita mau menyisipkan gambar di tag ini, paling tidak kita harus memiliki sebuah gambar itu di dalam file yang bersamaan dengan indeks. Kemudian bagaimana kita melihat kode sumber HTML? Jadi kita bisa melihatnya dengan inspect element, atau kita bisa dengan vpixels kalau di Chrome. Coba kita kalau mau lihat ini tag HTML nya seperti apa sih, kita bisa klik kanan lalu
lihat sumber halaman. Kalau lihat sumber halaman kita bisa melihat semua tag HTML-nya. Kemudian kalau di inspeksi, klik kanan inspeksi, nah kita bisa melihat elemennya langsung di samping halaman, dan kita bisa mengeditnya secara live di sini dan menunjukkan masing-masing tag dan juga tampilannya, headingnya. Misalnya ini bisa kita ubah, misalnya this is paragraf 1. Jadi secara lifetime dia bisa berubah ya, this is paragraf 1 sesuai yang kita edit di sini. Nah, cukup sekian untuk HTML elemen akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.